Dan di video kali ini saya akan berziarah ke makam Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahanda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lokasinya ada di Masjid Nabawi. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semuanya, semoga semuanya sehat dan selalu dilindungi dan diberi rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di hari ini sekarang saya berdiri di pelatarannya Masjid Nabawi, dan coba kita lihat suasana dan kondisinya di Masjid Nabawi. Seperti inilah suasana dan kondisinya di Masjid Nabawi. Masya Allah ya, suasananya sangat ramai sekali depan saya. Dan coba kita lihat, dan yang kedua adalah kubah hijau. Di bawah kubah silver itu terdapat lokasi Imam Masjid Nabawi, dan di bawah kubah hijau terdapat makam orang termulia di muka bumi ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Dan kita lanjut, dan ini air minum yang disediakan untuk jamaah yang haus. Kita bisa minum di sini ya, tapi kalau untuk di sini ini bukan air jam-jam, ini hanya air biasa. Dan coba kita lanjut lagi ke sini. Dan di video kali ini saya akan berziarah ke makam Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahanda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lokasinya ada di Masjid Nabawi. Masya Allah, ini suasana di Masjid Nabawi. Suasananya sangat indah sekali, apalagi ketika saya melihat tiang-tiang payung dan menara di pelataran Masjid Nabawi, membuat mata saya menjadi nyaman melihat payung-payung yang ada di Masjid Nabawi. Masya Allah. Dan coba kita lihat di depan sana kubah hijau dan kubah silver. Masya Allah ya. Coba kita lanjut lagi ke sini. Dan hari ini juga saya ditemanin sama Pak Ustadz nih. Kenalin dulu nih. Alhamdulillah bro, si Dwi. Ini sama Pak Ustadz Dwi. Dan ini yang kedua nih Pak Ustadz. Jadi sekarang saya mau berziarah ke makam Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib, yang lokasinya ada di Masjid Nabawi. Dan kita lanjut lagi. Nah, kalau ini bro mau nanya nih, kalau untuk ini untuk apa ya? Ini di waktu normal, Iya? penitipan barang. Penitipan barang ya? Kurang lebih di waktu normal dulu 1 jamnya 3 real. 3 real ya? Ya. Kalau untuk sekarang mah kayaknya ini mau dihilangkan ya? Enggak. Cuma Enggak ya? direnovasi aja kayak. Direnovasi aja ya? Nah, Sekarang masih tutup masih tutup. karena jemaah ke Masjid Nabawi masih terbatas kan. Iya benar. Kalau Nah, waktu normal banyak yang bawa barang, dititipkan di situ. iya. Dan ini WC ya, atau hamam atau toilet di Masjid Nabawi. Dan coba kita lihat lagi ke sini. Masya Allah ya, di Masjid Nabawi setiap kali saya berada ke sini, jamaahnya Masya Allah ramai sekali. Nah,
Dan saya selalu berdoa untuk kalian semua, khususnya yang setia nonton video-video saya doakan semoga bisa secepatnya datang ke Masjid Nabawi dan bisa menjalankan ibadah umroh dan haji. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, ini orang-orang lagi menikmati suasana dan kondisinya di Masjid Nabawi sambil berdiri. Dan memang kalau di sini itu setiap kita berdiri di sini itu memang nyaman sekali ya suasananya itu. Apalagi kalau kita berdiri di bawah payung Masjid Nabawi ini. Dan coba kita lihat, ini di depan saya ialah Babus Salam atau pintu menuju berziarah ke makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan dari pintu Babus Salam ini menuju makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar sekitar 50 meter. Nah, jadi kalian kalau mau ziarah ke makam Kanjeng Nabi, pasti kalian akan melewati pintu pertama ya, ini pintu Babus Salam. Dan sekarang kita mari beranjak dan menuju ke lokasi makam Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahanda baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib menikah dengan Siti Aminah ketika beliau berusia 18 tahun, sedangkan Siti Aminah berusia 15 tahun. Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib wafat ketika baginda Nabi Muhammad SAW berusia 2 bulan di dalam perut kandungan ibunya. Sehingga Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib tidak pernah melihat putranya, begitupun dengan putranya tidak pernah melihat ayahnya. Sayyid Abdullah tidak pernah menikah dengan wanita lain, begitupun selepas kewafatan suaminya Siti Aminah tidak pernah menikah dengan pria manapun, sehingga Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai saudara ataupun saudari. Dan coba kita lihat di sini, ini karpet-karpet yang akan dirapihkan atau dibereskan ya. Nah, seperti ini ya. Orang mana, Mas? Assalamualaikum. Indonesia? Iya. Kerja di sini ya? Kantor di Bogor. Di Bogor. Dan itu ada orang Indonesia yang lagi lagi membereskan karpet ya. Kerjanya di sini, katanya orang Bogor. Semangat, Mas. Semangat. Katanya ini orang Bogor. Bagus, bagus. Nah, jadi karpet di sini itu biasanya kalau setelah sholat, karpetnya langsung dibereskan ya. Nah, dan coba kita lanjut lagi ke sini. Makam ibunda Nabi Muhammad SAW dan makam ayah baginda Nabi Muhammad SAW lokasinya sangat berbeda jauh ya. Kalau untuk lokasi makam ibunda Nabi Muhammad SAW berada di daerah perkampungan terpencil yang ada di daerah Al-Abwa.
sekitar 250 km dari kota utara Mekah. Sedangkan untuk makam Sayyid Abdullah berada di kota Madinah, tepatnya di Masjid Nabawi. Dan coba kita lihat, ini di depan saya adalah pintu King Saud atau pintu Raja Saud ya, yang ada di Masjid Nabawi. Dan yang saya tanyakan kepada seorang syekh yang ada di Madinah, bahwa beliau menunjukkan lokasi makam Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib. Lokasinya ada di dekat Taman Sakifah Bani Sa'idah. Dan coba kita lihat di depan saya itu ada pohon itu adalah Taman Sakifah Bani Sa'idah, atau taman tempat di mana Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terpilih menjadi khalifah menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan coba kita lanjut lagi ke depan. Dan ini di depan saya adalah air Zam-Zam yang disediakan untuk jamaah-jamaah yang haus. Setelah sholat kita bisa minum air Zam-Zam di pelataran Masjid Nabawi ini ya. Dan coba kita lanjut lagi ke sini. Masya Allah, indahnya payung-payung yang ada di Masjid Nabawi. Masya Allah. Dan coba kita lihat, itu di depan saya adalah bab Raja Saud atau pintu gerbang nomor 8. Dan kita lihat ke sini, ini adalah pintu nomor 318. Nah, dulunya itu ini adalah pintu nomor 8 yang sekarang sudah digantikan menjadi nomor 318. Dan coba kita hitung, ini ubin ke-1, ini ubin kedua, ini ubin ketiga, ini ubin keempat, ini ubin kelima. Dan disinilah tempatnya sorban saya yang saya letakkan. Disinilah lokasi bagian atas makam Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahanda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lokasinya ada di tepat pintu nomor 8, pintu Raja Saud. Dan coba kita hitung lagi di sini. Itu di depan saya ubin ke-1, ubin kedua, ubin ketiga, ubin keempat, ubin kelima. Dan disinilah lokasi makam Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahanda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekarang makamnya sudah diratakan pada tahun 1984 dalam proyek The Second Saudi Arabia Expansion. Dan saya akan tunjukkan untuk kalian foto-foto
lawas makam Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib sebelum diratakan. Dan sekarang ayo kita sama-sama berdoa kepada makam orang termulia di muka bumi ini, yaitu makam Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahanda baginda Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin, wa inna insyaallahu bikum lahikum, nasallallahu walakumul afiyah. Semoga kesejahteraan terlimpah pada kalian, para penghuni kubur, dari kaum mukminin dan kaum muslimin, dan sesungguhnya kami akan menyusul kalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keselamatan kepada kami dan kalian. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga tidak bisa menyimpulkan kenapa makam sebesar dan makam semulia ayah baginda Nabi Muhammad SAW diratakan. Saya tidak bisa menyimpulkan. Dan buat teman-teman atau sahabat-sahabat semuanya, bila kalian tahu alasannya kenapa makam Sayyidina Abdullah diratakan, boleh komen di bawah ini. Dan seperti inilah lokasi tepatnya makam ayah baginda Nabi Muhammad SAW yang sekarang sudah diratakan. Dan Masya Allah ya, kenapa makam ayahanda baginda Nabi Muhammad SAW diratakan, saya tidak bisa menyimpulkan. Bagi kalian yang tahu alasannya kenapa, boleh komen di bawah ini. Nah oke, untuk sahabat-sahabat